kita mulai. Baik adik-adik yang saya hormati, kita masuk di pertemuan kedua ya, atau sinkronus kedua dalam materi atau agenda yang sama, yaitu agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara. Adik-adik yang saya hormati, kemarin sudah dijelaskan bahwa di pertemuan pertama ya, tentang dasar hukum. Nah, Bapak ulangi ya sekilas ya, supaya juga adik-adik ingat kembali begitu. Ya, mulai ada Undang-Undang Dasar Nomor 5 2014 tentang ASN, termasuk juga Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 dan sebagaimana telah diubah melalui PP 17 2020. Ya, nah ini Bapak harap tentunya dasar hukum atau payung hukum ini adik-adik sudah pelajari ya, baik yang nomor 1, nomor 2, nah kemudian juga peraturan LAN ya. Terakhir ada keputusan LAN nomor 93. Nah, adik-adik juga harus paham keputusan LAN, terutama nanti tentang evaluasi penyelenggaraan ya, khususnya evaluasi peserta. Apa saja sih yang dinilai, apa saja sih yang dijadikan bobot penilaian bagi para peserta, sehingga peserta paham ya, mulai aspek sikap perilaku, kehadiran, disiplin dan lain-lain begitu. Nah, Bapak harap di waktu-waktu asinkronus aturan-aturan yang terkait di sini ya oleh para peserta itu dipelajari sehingga betul-betul paham ya, sehingga juga tidak merugikan kepada adik-adik begitu. Nah, kemudian juga tujuan di dalam Latsar ini seperti yang kemarin Bapak sudah jelaskan, mungkin penyelenggara sudah jelaskan ya kepada adik-adik ya, adalah bagaimana adik-adik bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Itu satu kompetensi ya dari 4 kompetensi yang adik-adik harus dapatkan, dan tentunya 4 kompetensi ini nanti diukur begitu, dievaluasi baik dalam bentuk evaluasi akademik maupun nanti dievaluasi dalam bentuk pelaksanaan seminar ya, baik seminar awal maupun seminar akhir begitu adik-adik ya. Nah, kaitan khusus untuk pembelajaran di agenda 1 ya adik-adik, yang perlu adik-adik pahami adalah bagaimana adik-adik bisa memahami ya, bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara ya. Bicara perilaku bela negara ini ditunjukkan dengan satu ya, kaitan kesehatan jasmani dan mental ya, terutama dalam menghadapi isu kontemporer begitu ya. Nah, dari indikator nanti ya di dalam agenda 1 ya yang harus adik-adik pahami adalah bagaimana adik-adik bisa menjelaskan wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai yang ada di dalam wawasan itu sendiri atau dalam sikap perilaku bela negara ya. Kemudian juga yang kedua, adik-adik bisa menjelaskan analisis isu kontemporer. Begitu, yang ketiga adalah nanti melalui ASBN ya, salah satunya kegiatan API Semangat Bela Negara, adik-adik dapat melakukan praktek kesiapsiagaan fisik, mental, ya, yang tentunya ini semua nanti dalam rangka mewujudkan kesiapsiagaan awal ya, dalam bela negara, begitu adik-adik. Ya. Dalam asinkronus, ya, adik-adik kemarin sudah disampaikan ada beberapa tugas ya, yang sesuai dengan kompetensi dalam rangka mewujudkan kompetensi di agenda 1 ya, yang tentunya nanti coba kita saksikan bersama, kita analisa bersama ya tugas-tugas yang sebagian sudah diselesaikan oleh adik-adik, yang tentunya nanti apabila sudah normal kembali ya adik-adik segera di-upload di Kolabjat ya begitu. Oke adik-adik yang saya hormati, di modul 2 ini ya tentunya kita coba menambah wawasan kita tentang bela negara begitu.
Adapun tujuan pembelajaran di modul 2 ini adalah bagaimana kita bisa menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis. Ya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer. Ya, tentunya kalau kita bicara tentang isu-isu strategis, ya, tentang perubahan lingkungan strategis, ya, ini sangat dinamika sekali dalam kehidupan kita. Dan tentunya sebagai seorang calon pegawai negeri sipil, bagi seorang PNS, ya, sebagai pelayan publik, kita harus bisa melakukan perubahan. Kita harus adaptif terhadap perubahan, begitu. Ya. Kemudian juga bagi seorang CPNS, ya, harus bisa dari sekarang melakukan analisa, ya, terhadap isu-isu yang berkembang saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah organisasi kita. Kenapa? Agar kita dapat menggunakan pola pikir yang kritis. Adik-adik yang saya hormati, ya, analisa atau analisis perubahan lingkungan strategis ini sesuatu hal mungkin yang sebagai salah satu dasar dari kita semua, ya, salah satu upaya bagi kita gitu, untuk kita dapat memetakan, mengidentifikasi, ya, perubahan, ya, dalam rangka kita dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik, begitu. Contoh sederhana bahwa saat ini negara kita, ya, secara nasional bahkan global sedang dihadapi isu yang sangat kuat, ya, berkaitan tentang wabah penyakit atau COVID-19. Nah, bicara COVID-19, bicara tentang wabah penyakit, namun dampak dari isu ini sudah bukan hanya menjadi isu tentang wabah penyakit, tapi isu juga yang berkaitan tentang pelayanan publik lainnya, ya, isu juga yang dapat merubah tatanan kehidupan lainnya, ya, baik dari sisi ekonomi, dari sosial, budaya, hubungan kerjasama, begitu, sampai yang terkecil dapat merubah sistem pembelajaran, begitu, ya, baik dari level paling terkecil sampai level tertinggi, begitu, ya. Nah, melalui isu-isu ini tentunya kita harus bisa memahami, gitu. Kita harus dapat tadi, ya, menganalisa secara utuh konsep-konsep perubahan yang ada, ya, gitu. Dan juga kita harus dapat dari sekarang tadi membaca, mengidentifikasi sampai kita dapat mencari solusi, ya, karena bicara perubahan tentunya perubahan itu selalu terjadi, ya, adik-adik, begitu. Ya, selanjutnya adik-adik, ya, kalau kembali lagi kalau kita bicara tentang sikap perilaku bela negara, tentunya ini, ya, terdiri atas 3 modul, ya, yang diberikan nanti dalam 3 kali pertemuan atau sinkronus, ya. Nah, kalau kita bicara modul 2, ya, di mana di dalamnya ada materi yang analisa tentang perubahan lingkungan strategis, ya, teknik analisa isu, sampai juga bagaimana kita dapat mengidentifikasi isu-isu yang ada di lingkungan kita. Ini tentunya sangat berperan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang pertama kaitan tentang perubahan lingkungan strategis. Ya, di sini ada 3, mulai dari konsep perubahan lingkungan, dan modal insani. Nah, kita coba lihat, ya, yang pertama tentang perubahan lingkungan strategis, begitu. Dapat dikatakan bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang konstan, ya, perubahan itu selalu terjadi. Artinya apa? Karena ini bersifat konstan, selalu terjadi, maka artinya kita nggak bisa diam, kita nggak bisa berhenti dalam satu fase, begitu, ya. Kalau tadi adalah satu keniscayaan, tentunya kita sebagai pelayan publik juga harus adaptif terhadap perubahan itu sendiri, ya. Menurut beberapa pakar, ya, Profesor Charles Handy menyatakan, ya,
beliau menyatakan bahwa kita akan membuat kesalahan bila beranggapan bahwa masa depan itu kelanjutan masa lalu. Jadi masa depan itu bahasanya bukan warisan saat ini, gitu. Ya, tapi masa depan itu berbeda dengan saat ini, bahkan berbeda dengan masa lalu. Artinya apa? Masa depan itu harus kita yang menciptakan, begitu. Bukan kita mewariskan dari masa lalu, begitu. Ya, kembali lagi, ya kita harus berani melakukan perubahan, begitu. Ya, jadi kata kuncinya kita harus berani membuat suatu perubahan. Menurut Peter Senge dikatakan kita harus berhenti membayangkan apa yang akan dilakukan di masa depan. Ya, dengan melihat apa yang membuat kita sukses di masa lalu. Artinya apa? Sederhananya begini, ya. Belum tentu kita akan sukses di masa depan seperti yang sudah kita lakukan. Kembali kalau kita tidak berani melakukan perubahan. Begitu. Ya. Jadi memang sebagai seorang PNS, ya, kita betul-betul harus adaptif. Ya, kita harus berani melakukan perubahan atau kita adaptif terhadap perubahan itu sendiri. Begitu. Kita tidak bisa menutup diri terhadap perubahan-perubahan. Nah, ini dikaitkan nanti dengan pelayanan publik. Kita lihat bahwa pelayanan publik di Indonesia bahkan di dunia ini sudah banyak berubah. Ya, yang tadinya kita lakukan dengan manual, ya, sekarang sudah dilakukan secara digitalisasi. Ya, nah ini tentunya perubahan-perubahan ini selalu juga akan terjadi, begitu. Kita lihat yang dulunya proses pelaksanaan perizinan, ya, penyusunan pelayanan publik itu dilakukan dengan tadi saya katakan tatap muka, dengan manual, dengan kertas. Saat ini semua dengan paperless, cukup dengan aplikasi-aplikasi yang dibuat, begitu. Nah ini tentunya juga sesuatu yang bukan tanpa kemungkinan ini juga akan selalu berubah adik-adik di masa yang akan datang, begitu. Nah kemudian juga sebenarnya apa sih itu perubahan, begitu, ya. Perubahan itu adalah dampak yang terjadi ketika perubahan itu kita sikapi, ya. Dampak dari perubahan yang tentunya diawali dari masalah, begitu. Ya, kembali lagi adik-adik, begitu. Perubahan ini juga bukan hanya kita bicara tentang pribadi kita, tapi juga bicara tentang bela tentang karakter bangsa, begitu. Ya, kita sadari tentunya saat ini ya, kita bisa dikatakan sedang mengalami degradasi, ya, sedang mengalami kevakuman, sedang mengalami pembiasan terhadap nilai sikap bela negara, begitu. Nasionalisme kita sedang diuji, ya, kesadaran berbangsa dan bernegara kita sedang diuji, ya, cinta terhadap bangsa dan negara juga kita sedang diuji. Ya, 15 nilai-nilai yang ada diatur di dalam Undang-Undang 5 2014 di pasal 4 ya, hari ini sedang diuji, khususnya dalam kondisi pandemik saat ini, begitu. Ya tentunya kembali lagi, ya, perubahan yang terjadi di sektor publik tentunya harus bisa kita respon, begitu. Nah respon ini kembali lagi tergantung apakah responnya positif atau responnya negatif. Ya, apabila responnya positif maka dampaknya pun akan menjadi dampak yang positif. Tapi apabila perubahan ini kita respon dengan respon yang negatif, ya kita tidak siap terhadap perubahan itu sendiri, maka dampaknya pun akan menjadi dampak negatif, begitu, adik-adik. Ya. Jadi kembali lagi tentunya kata kuncinya kita harus bisa tadi mengidentifikasi, ya, menapiskan dan juga menganalisa, ya, isu atau masalah yang ada di sekitar kita, begitu. Adik-adik yang saya hormati, ya, kalau kita bicara tentang katakanlah teori SWOT, ya, di mana di dalamnya ada istilah AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dari sisi wawasan kebangsaan, ada 4 level lingkungan strategik.
yang tentunya ini sangat mempengaruhi kinerja bagi seorang PNS. Apa saja itu? Tentunya bahwa wawasan kebangsaan itu harus dimulai dari individu dan keluarga. Begitu. Ya. Bahwa wawasan kebangsaan itu dibentuk dari individu di dalam satu keluarga. Begitu. Ya, apabila wawasan kebangsaannya kuat, ya, kesadaran berbela bangsanya kuat, nasionalismenya kuat, insya Allah ini juga akan mempengaruhi ya, pada komunitas budaya. Begitu. Ya, kita tahu saat ini bahwa wawasan kebangsaan kita tadi saya katakan, ya, setiap saat diuji. Ya, ismu-ismu, apakah itu ismu radikalisme, ya, ismu komunis, gitu, atau ismu separatisme, itu selalu ada di dalam kehidupan satu negara. Bukan hanya negara Indonesia, di setiap negara pun isu-isu tentang separatisme pasti ada. Begitu. Nah, kembali lagi, apabila paham wawasan di dalam satu keluarga sudah kuat, dalam satu komunitas kuat, insya Allah ya, dalam satu negara, satu society akan terbentuk menjadi satu negara yang kuat. Begitu. Negara yang kuat, negara yang maju adalah negara yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Begitu. Tidak mungkin negara itu akan maju, ya, negara itu akan makmur, sejahtera kalau wawasan kebangsaannya lemah. Kenapa? Salah satu modal ya, pembangunan negara manapun diperlukan tadi wawasan kebangsaan, ya, nilai-nilai bela negara yang kuat. Begitu. Nah, tentunya kembali lagi ya, dalam satu negara ya, tentunya mengalami kita melakukan komunikasi ya, membuka hubungan secara global dengan negara manapun. Nah, dalam hubungan dengan negara-negara tentunya kita juga mengalami berbagai tantangan, berbagai ancaman. Begitu. Nah, tentunya 4 lingkungan strategis ini ya, adik-adik harus bisa membaca, memahami ya, dan juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang PNS. Adik-adik yang saya hormati ya, tentunya di dalam perubahan lingkungan strategis ini ya, kita juga harus memahami ada yang disebut dengan Ipolek Sosbud Hankam ya, atau yang disebutnya dengan Astagrata. Astagrata ini secara tidak langsung adalah 8 ya, cara pandang bangsa Indonesia, atau 8 potensi ya yang ada dalam kehidupan negara NKRI. Apa saja Astagrata ini ya, itu di dalam modul, silakan adik-adik nanti dibaca kembali, didalami kembali ya. Demografi ya, demografi ini tentunya berkaitan tentang jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia saat ini itu adalah keempat terbesar ya, setelah China, India, dan Amerika. Begitu. Kemudian juga 4 pendukung Astagrata, yang disebut Astagrata, ini adalah geografi, ya, letak posisi Indonesia yang sangat strategis, ya, berada di antara benua Asia dan benua Australia, begitu. Jadi dari sisi lalu lintas perdagangan, ekonomi, ya, ini sangat strategis. Kemudian juga potensi apa lagi, yaitu dengan sumber kekayaan alam. Ya. Nah, sumber kekayaan alam di Indonesia ini tentu juga tidak ada duanya. Indonesia ini mulai dari Aceh sampai Papua, ya, tersebar semua kekayaan alam, mulai dari Aceh, ya, ada gas minyak cair, ya, sampai ke Papua.
ada Freeport atau tambang emas terbesar. Begitu. Lalu apalagi yang menjadi potensi bagi negara Indonesia, ya, yang mempengaruhi negara Indonesia? Kita kenal ada yang disebut dengan Ipolexos Hutan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Gitu. Nah, tentunya ini tentunya harus adik-adik pahami, ya, adik-adik jadikan rumusan, ya. Kenapa? Karena kembali lagi bahwa perubahan itu tadi sifatnya dinamis, perubahan itu selalu terjadi, ya. Gitu. Tentunya sebagai bangsa yang besar, bangsa yang sudah merdeka hampir 76 tahun, kita harus menjadi bangsa yang betul-betul menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Begitu, ya. Nah, diperlukan modal insani untuk menghadapi perubahan. Ya, apa sih yang disebut modal insani itu? Ya, di sini ada intelektual, emosional, sosial, ya, ketabahan, etika, dan kesiapan fisik. Ya, tentunya intelektual sampai dengan kesiapan fisik ini harus kita persiapkan, khususnya bagi adik-adik sebagai calon pegawai negeri sipil yang akan menjadi penerus bagi birokrasi di Indonesia. Ya. Selanjutnya adik-adik, ya, tadi dikatakan bahwa perubahan itu tadi tergantung bagaimana kita mensikapinya, gitu. Ya. Bagaimana cara mensikapinya? Tentunya kita harus sikapi kehidupan dinamis ini, ya, secara positif. Ya, kita harus mempersiapkan itu semua tadi, ya, mulai dari individu sampai ke society, begitu. Kenapa? Gitu. Sebagai manusia yang bernafsu, ya, kita juga manusia, juga dimiliki akal, tentunya kita harus dapat menjadikan, ya, organisasi kita atau kualitas hidup kita ini menjadi sesuatu yang bermakna. Adik-adik yang saya hormati, ya, di dalam isu kritikal, ya, ada di sekitar lingkungan kita, begitu, isu ini selalu ada, tentunya bukan hanya di Indonesia, ya, tapi mungkin juga banyak di negara-negara lain. Tinggal bagaimana kita memanagenya. Nah, saat ini yang menjadi isu kritikal di Indonesia ini salah satunya adalah isu korupsi. Ya, korupsi itu dapat dikatakan menjadi salah satu kejahatan yang super extraordinary, ya, kejahatan yang memang sangat merusak sendi kehidupan. Begitu. Nah, tentunya bagaimana kita mensikapi ini semua? Tentunya bagi seorang PNS, ya, kita harus dapat menghindari sikap perilaku korupsi yang saat ini sudah sangat masuk di dunia birokrasi. Begitu. Ini isu-isu yang sangat kuat di negeri atau di muka bumi yang kita cintai. Kemudian isu apa lagi yang kita lihat? Isu narkoba. Ya. Begitu. Hampir setiap hari kita sering membaca, ya, kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Begitu. Tentunya Indonesia harus bisa lepas dari pengaruh narkoba. Begitu. Ya. Kenapa? Indonesia tidak bisa membangun, Indonesia tidak bisa maju, ya, apabila masih terdapat, gitu, isu-isu narkoba di tengah-tengah masyarakat. Kemudian isu yang lain adalah isu tentang terorisme, radikalisme, begitu. Ya, kita tahu, ya, negara kita memang saat ini masih dalam kategori aman terkendali. Namun bukan berarti bahwa isme atau ini bahaya laten tidak ada. Bahaya tentang separatisme, ya, yang dilakukan oleh para terorisme atau juga paham-paham radikalisme ini masih tetap ada, masih tetap menjadi tadi bahaya, menjadi bahaya yang tersembunyi atau bahaya laten. Gitu. Kemudian juga kasus-kasus money laundering, pencucian uang, ya, di beberapa sektor kehidupan, ya, di beberapa pejabat mungkin di, ya, katakanlah institusi tertentu juga masih ada. Kemudian juga isu tentang proxy war, ya, tentang negara yang juga melibatkan
komponen-komponen lain atau pihak-pihak lain dalam rangka memecah atau mengadu domba terhadap kesatuan negara Indonesia juga masih ada. Kemudian juga kita lihat ya, miscommunication, hubungan dalam media. Beberapa hari kemarin Wakil Ketua MPR di dalam running text TV One menyatakan bahwa agar setiap pejabat pemerintah itu dapat merubah konten komunikasi publiknya, katanya. Gitu. Jadi menyampaikan informasi publik itu secara baik, secara humanis, gitu, dan tidak menyesatkan. Nah, ini semua tentunya kembali dalam rangka menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, isu-isu ini tetap ada dan tentunya kita tidak bisa hindari. Ya. Bagaimana kita cara menghadapi isu ini semua tadi? Ya, kita harus memiliki intelektual yang kuat, emosional yang tinggi dalam rangka kita bisa mengidentifikasi, dalam rangka kita bisa memahami isu-isu yang ada dalam proses ketatanegaraan, dalam satu proses pemerintahan umum ya. Maka bagaimana kita bisa membangun negara ini. Saat ini kita kenal ada yang disebut dengan model pentahelik, model gabungan, atau bahasa lainnya adalah kolaborasi. Nanti adik-adik mungkin menerima materi yang disebut dengan whole of government. Ya, bagaimana kita memadukan antara birokrasi, ya, government, akademisi, media, dan komunitas, ya, menjadi suatu mengangkat tema dan menentukan tujuan bersama dalam rangka tadi menjadikan negara ini negara yang maju. Adik-adik yang saya hormati, dari isu-isu yang ada tentunya tadi ya, kita dapat memilah atau menapis isu-isu negatif maupun positif, begitu. Kalau kita tidak bisa memilah, menapis, ya bisa jadi isu positif itu menjadi negatif, begitu. Nah, tentunya nanti adik-adik belajar tentang bagaimana cara mengolah ya isu-isu yang ada melalui teknik PKL atau melalui teknik USG. Nah, adik-adik yang saya hormati, tentunya dalam proses di agenda 1 ini, adik-adik dapat melakukan analisa tentunya yang disesuaikan dengan rasa cinta tanah air. Bisa dilakukan dengan cara nilai-nilai nasionalisme yang terkandung di dalam agenda 1. Nah, itu adik-adik sebagai informasi awal di agenda 1 di pertemuan pertama ini ya. Jadi kembali lagi Bapak berharap bahwa di modul 2 ini kita mulai mencoba ya adik-adik bisa mengetahui, memahami ya, mengidentifikasi perubahan strategi lingkungan. Ya. Kalau agak didekatkan kepada para peserta, ya bagaimana adik-adik bisa menganalisa isu di dalam tupoksi, ya perubahan-perubahan yang terjadi di tupoksi yang menjadi tanggung jawab adik-adik selaku seorang pelayan publik, ya selaku seorang pelaksana kebijakan publik dan juga sebagai seorang perekat pemersatu bangsa. Hal ini memang tidak mudah begitu, tapi ini menjadi suatu tuntutan ya, bagi kita semua, bukan hanya peserta. Ya, kalau kita bicara analisa suatu isu strategis, ini menjadi kebutuhan bagi semua PNS. Gitu. Ya tentunya disesuaikan dengan kewenangan dan tanggung jawab ya adik-adik. Adik-adik yang saya hormati, di dalam pelatihan dasar ini ya Bapak ingatkan kembali bahwa tujuan utamanya adalah bagaimana membentuk seorang PNS yang profesional dan berkarakter. Ya. Bicara berkarakter tentunya kita harus memahami secara utuh makna dari sikap perilaku bela negara. Ya, bahwa tentunya sebagai seorang PNS, ya, bela negara kita ini diwujudkan melalui
profesi kita, gitu ya, melalui tugas tanggung jawab tupoksi kita, begitu ya, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang bela negara. Oke, adik-adik di sini sampai sini cukup paham atau ada yang mau ditanyakan? Saya Pak mau bertanya, izin bertanya. Oh, silakan, Wahyu, gimana? Kalau mengamati isu publik sekarang, salah satunya saya angkat mengenai korupsi ya. Kita misalkan terdapat yang korupsinya itu pejabat-pejabat yang memang apa ya istilahnya tuh menjabati posisi-posisi penting di negara ini dan melakukan korupsi gitu. Bagaimana sikap kita, baik apa kita sebagai PNS maupun sebagai masyarakat, karena banyak masyarakat beranggapan bahwa tuh gendingan gitu ya bahasa Sundanya apa sekelas pejabat aja gitu bisa seperti itu gitu kan. Nah kita tuh menghadapi dan menjawab lapisan-lapisan masyarakat di luas masyarakat itu seperti apa Pak ya? Gimana ya gitu? Oke, makasih Wahyu ya. Ya, berdasarkan hasil survei, ya, ternyata indeks korupsi kita memang masih tinggi, nilainya masih di atas 7, gitu ya. Artinya apa? Ya, tingkat korupsi kita ini di antara dunia-dunia kita masih relatif tinggi. Ya. Pertanyaannya kok itu bisa terjadi? Inilah ya tantangan kita, challenge sebagai adik-adik ya selaku CPNS, ya tentunya tantangan bagi adik-adik untuk bisa merubah karakter birokrasi. Ya, jujur kita akui bahwa masyarakat masih skeptis dengan dunia birokrasi. Ya, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa birokrasi itu adalah sarang korupsi. Sebagian menganggap bahwa korupsi kita ini masih katakanlah tidak efektif, begitu, menjadi beban negara, begitu. Ya, walaupun kembali lagi ya tingkat korupsi atau korupsi yang dilakukan oleh bagian dari aparatur sipil negara itu kan memang kalau disebut kuantitasnya itu kan nggak sampai 5% dari jumlah populasi PNS yang ada ya gitu. Namun tentunya ya lepas dari itu semua ya ketika ada kejadian bagian dari birokrasi itu korupsi ya, maka secara tidak langsung akan terbentuk persepsi gitu ya, dalam bahasa sederhananya karena nilai setitik rusak susu sebelanggar, kurang lebih seperti itu ya. Adik-adik yang saya hormati, bicara korupsi itu memang sesuatu yang menarik untuk dikaji ya. Sampai saat ini institusi kita, aparat penegak hukum, dari Polri, Kejaksaan, bahkan KPK, memang belum bisa menurunkan indeks korupsi. Tentunya kembali lagi, bagaimana cara merubahnya? Ya tentunya ini seperti dalam tanda kutip menegakkan benang basah. Tapi kembali lagi, ya, korupsi itu terjadi karena rendahnya integritas ya di antara kita. Rendahnya kejujuran dan kedisiplinan di antara kita. Gitu. Makanya tadi ya adik-adik yang masih berstatus CPNS itu di dalam pola pelatihan pendidikan atau pelatihan dasarnya itu dibekali gitu. Dibekali dengan konsep-konsep tentang integritas. Dibekali tentang konsep-konsep komitmen mutu dan lain-lain. Gitu. Karena apa? Ya, karena nilai-nilai dasar inilah yang harus ada di dalam dada kita. Atau bahasa saya itu yang harus ada di dalam otak kanan kita, harus ada di bawah alam sadar kita. Nah, konsep-konsep yang ada di dalam alam sadar kita ini, kita harus dapat diinternalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Ya. Tidak mudah ya, penuh dengan tantangan.
Tapi tadi perlu kesungguhan bagi semua elemen, khususnya birokrasi, begitu. Ya. Nah makanya tentunya ya selaku ide suara juga berharap bahwa bagaimana para peserta dapat menginternalisasikan kehidupan yang berintegritas ini bukan hanya dalam saat pelaksanaan WhatsApp, bukan hanya pada saat diimplementasikan dalam bentuk laporan aktualisasi, bukan hanya itu. Begitu. Lebih daripada itunya adalah bagaimana menginternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita selaku pelayan publik. Orang yang profesional yaitu orang yang disebut sudah ahli di bidangnya. Oke, unsurnya apa saja? Tadi kata Siti, kita mengetahui, mengetahui itu anggaplah sebagai knowledge, ya, pengetahuan. Apalagi itu selain itu? Mengetahui, ya, menguasai bidang tersebut, terus mampu paham juga di bidang tersebut, mampu dan paham di bidang tersebut. Oke, makasih Ajam. Bisa dilengkapi Akbar Satya? Mungkin menurut saya profesionalisme itu mengutamakan kepentingan kita sebagai ASN daripada kepentingan pribadi atau golongan, Pak, mungkin. Oke, makasih Akbar ya. Dari beberapa literasi ya bahwa profesionalisme itu bisa terbentuk dengan 3 unsur minimal. 1 ya, knowledge, tadi kita mengetahui, pengetahuan. Ya, nah, pengetahuan aja tidak cukup, maka kita harus memiliki skill, ya, keterampilan, ya. Jadi kita tahu dan kita mampu mengerjakan skill. Ya. Tapi itu juga belum cukup. Ada satu lagi yang disebut dengan attitude. Ya, attitude tadi ya, moral, jujur, disiplin, begitu. Ya, 3 ini nggak boleh lepas dari diri kita. Ya, seorang yang profesional itu dia harus mampu mengimplementasikan tadi minimal 3 tadi. Ya, maka kalau dia profesional, ya lengkap ketiga unsurnya dia pegang, ya memiliki integritas, jujur, attitude tadi, maka insya Allah kita tidak akan tadi apa yang disampaikan oleh teman kita Wahyu, birokrasi tidak lagi dianggap sebagai sarang koruptor, begitu. Ya, sederhana aja, adik-adik. Ya, Pancasila sila kedua sudah menyatakan ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Bedanya simpanse, ya tahu simpanse? Bedanya simpanse dengan manusia itu hanya sedikit, gitu. Ya. Simpanse bisa melakukan kegiatan apa yang dilakukan oleh manusia, begitu. Tapi simpanse ini nggak punya adab, nggak punya etika. Ya. Makanya di dalam salah satu ayat Quran menyatakan manusia yang sesat itu ya, bisa dikatakan bahkan lebih sesat, lebih rendah dibanding binatang, kan begitu. Ya, jadi kembali lagi bahwa 3 unsur yang harus dimiliki oleh kita, ya, dan itu bisa kita peroleh gitu melalui tadi pengembangan kompetensi, melalui pelatihan-pelatihan. Makanya di dalam undang-undang ASN dikatakan setiap ASN wajib ya, mengembangkan kompetensinya. Jadi bahasa lainnya ASN itu wajib belajar untuk menambah pengetahuan ya dari sisi ilmu
Ya, adik-adik mungkin sekarang S1, nambah S2, nambah S3 misalkan. Ya, adik-adik menambah keterampilan melalui kursus-kursus, pelatihan, FGD dan lain-lain gitu. Nah, adik-adik juga diikutkan dalam tadi pengembangan attitude melalui soft skill. Ya, gitu. Kalau dalam bahasa pelatihan dasar saat ini adalah untuk menjadi PNS yang berkarakter. Berkarakter itu ya dengan konsep-konsep tadi, ya bela negara, konsep aneka, dan memahami peran kedudukan sebagai seorang ASN. Begitu. Nggak sulit sebetulnya apa yang kita pelajari ya untuk menjadi seorang ASN, begitu. Semua bisa dipelajari. Begitu. Ya. Tinggal tadi bagaimana konsistensi kita. Ya. Tuhan tidak pernah menciptakan seorang itu untuk diciptakan menjadi orang bodoh. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan seorang itu untuk menjadi orang kafir. Ya. Tapi Tuhan menyediakan jalan itu semua. Ya. Tuhan ingin menjadikan Anda seorang yang integritas, Tuhan sudah siapkan jalannya. Ini ilmunya. Ya. Ini jalannya. Begitu. Tuhan itu Maha Adil. Tinggal tadi, kalau kita sebagai umat Islam, ya, kan selalu kita minta, ya, apapun agamanya, tapi karena saya Islam, ya, saya ambil contoh yang Muslim misalkan, kita kan selalu minta dalam setiap sholat, ihdinas syiratal mustaqim, kan gitu, kita minta, tapi kan nggak cukup kita hanya minta, kita harus ikhtiar. Gitu. Kita harus ikhtiar. Gitu. Jadi kembali lagi, bagaimana kita mengikhtiarkan nilai-nilai bela negara ini ada dalam setiap dada bangsa Indonesia, ya kita harus ikhtiar. Wabil khusus, ya paling tidak itu ada di dalam sanubari kita. Kenapa? Gitu. Ya sebagai seorang ASN, ya gitu. Ada payung hukumnya. Bicara bela negara, undang-undang menyatakan ya melalui jalur profesi, undang-undang tentang bela negara. Di dalam undang-undang ASN dikatakan bahwa tugas kita ya sebagai perekat pemersatu bangsa, ya gitu. Di dalam sumpah jabatan PNS dikatakan ya demi Allah saya bersumpah setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Begitu. Tapi kan nggak cukup hanya disumpah, nggak cukup hanya lisan kita bicara, tapi ya perlu diimplementasikan. Implementasi ini ya, tentu tadi Bapak bilang dinamis, ya pergerakannya. Dan makanya tadi Bapak bilang di awal dikatakan ya bahwa perubahan itu sifatnya konstan, selalu ada. Makanya kita harus adaptif terhadap perubahan. Bagaimana kita memahami, mengetahui, bahkan bisa menerima perubahan itu, kita harus mau belajar. Makanya Tuhan ya menurunkan ayat pertama itu, perintahnya apa? Iqra. Iqra, bacalah. Perintah itu kata kerja, gitu, ya. Dalam arti sempit, baca itu adalah sesuatu yang kita lihat, kita terjemahkan dari tulisan. Tapi secara luas, Iqra itu artinya ya, kita belajar dalam kehidupan kita. Membaca bukan hanya konteks dalam huruf, tapi kita juga membaca tadi isu strategis, kita menganalisa, itu kata kerja. Ya, kenapa? Misalkan terjadi permasalahan nih, tadi kalau Wahyu bilang, kenapa ya kok birokrasi kita ini masih koruptif? Gitu. Ya, kita analisa kenapa.
Itu jadi challenge bagi kita, tantangan. Ya. Kalau Bapak katakan sederhana aja. Di negara Hong Kong pernah ada KPK, ya lembaga seperti KPK. Tapi dia cukup 5 tahun. Karena KPK itu sifatnya ad hoc ya, adik-adik coba pelajari. Sifatnya ad hoc, membantu kepolisian dan kejaksaan dalam penanggulangan bencana korupsi. Yang terjadi sampai hari ini, ya sejak 2009, korupsi kita ternyata masih tinggi. Makanya KPK itu masih dibutuhkan dalam konteks seperti itu. Nah, kenapa di Hong Kong KPK dibubarkan? Ya, pada waktu itu karena memang indeks korupsinya di Hong Kong rendah, dengan adanya KPK turun. Begitu. Ya, atau di negara Belanda misalkan, indeks korupsinya turun, kecil. Kan kalau adik-adik silakan coba nanti cek di Google, sharing ya. Di negara Denmark itu tingkat korupsinya hanya 0,sekian%. Gitu. Tingkat kejahatannya, ya anggaplah salah satu kejahatan itu korupsi ya, itu kecil. Gitu. Ya, mohon maaf adik-adik. Ya. Jadi makanya sedang diuji nasionalisme kita. Ya, diuji dalam konteks perwujudan, diuji dalam bentuk konteks internalisasinya. Gitu. Bukan dia nggak tahu, tapi tadi menginternalisasikan dalam wujud kehidupan sehari-hari. Nah ini tantangan bagi kita semua. Kalau Jepang bisa maju, bukan tanpa dia nggak ada, tanpa nasionalisme Jepang tinggi sekali. Jepang itu ada istilah harakiri kan. Kalau dia tidak bisa melaksanakan tugas negara, dia harakiri. Harakiri itu kalau dalam konteks saat ini bahasanya adalah dia mengundurkan diri. Adik-adik coba lihat ya, dalam beberapa media di India begitu terjadi pandemi COVID yang tinggi, maka di India itu ada 12 menteri yang mundur. Ya, mengakui karena dianggap dia tidak mampu. Itu kan bentuk nasionalisme dia, bentuk tanggung jawab dia. Gitu. Bentuk akuntabilitas dia. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa di negara lain tidak ada bicara tentang nasionalisme, ada. Gitu. Karena nggak ada satu negara pun yang maju ya yang tidak didasari oleh sikap di bela negara. Ya, dekat. Oke, yang lain mungkin ada yang ya, Pak Punten Pak, ya. mau minta izin mau di swab sebentar Pak, di ini kan di kantor lagi ada swab. Ya, silakan. Ya, Bentar, tapi Pak. jangan dimatikan ya videonya. Biar Iya Pak. Oke. Siapa lagi yang mau swab? Novan aja ya. Silakan. Maaf Pak, mau menanggapi yang soal isu korupsi yang tadi diangkat sama Kang Wahyu. Oh iya, silakan. Kalau menurut saya kan birokrasi ini dia banyak pelakunya ya Pak ya, bukan hanya dari sisi ASN aja, tapi dari partai politik terutama. Ya. Nah, ada nggak sih Pak, maksudnya kalau misalnya dilihat dari sekarang ya Pak ya, dari segi pendidikan kebangsaannya itu aja di sekolah itu udah kurang gitu Pak ya. Tidak seperti dulu pada zaman Pak Soeharto yang ada P4 ya Pak ya. Saya tidak mengalami soalnya saya langsung ke PPKN waktu itu. Ya. Jadi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya itu kayak tergerus gitu karena pendidikan dari bawahnya aja tuh tidak dimantapkan gitu. Nah, sekarang pendidikan sekarang gitu ya Pak ya, pertama dari pandemi aja yang sekarang gitu ya, jangan jauh-jauh lah Pak ya, PPKM aja ya, PPKM kan akan diperpanjang ya Pak, diperpanjang atau enggak belum sih tanggal 21 nanti. PPKM sendiri masyarakat itu kan udah banyak yang turun ke jalan, kalau kita alhamdulillah di sini gitu masih dibiayai oleh negara gitu, sedangkan orang-orang yang
memang kegiatan sehari-harinya mencari nafkah itu yang kalau hari ini keluar ya kita makan, kalau misalnya Semakin tinggi disiplin masyarakat, ya, gitu, maka menunjukkan bahwa sikap perilaku bela negara ini semakin tinggi. Ya, ambil contoh di Singapura itu masyarakatnya disiplin, sederhana aja. Tidak ada masyarakat Singapura berani merokok di tempat umum, di fasilitas publik. Ya, beda dengan di Indonesia. Mungkin kalau adik-adik suka naik angkot, ya, tidak sedikit masyarakat merokok di area publik. Atau adik-adik lihat aja, tidak sedikit anak sekolah naik motor tanpa helm, misalkan. Mungkin adik-adik bisa lihat sendiri. Itu sederhana, ya, undang-undang yang mengatur tentang kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, itulah tantangan, begitu. Tantangan kita semua. Complicated emang bangsa Indonesia ini. Ya. Tapi kembali lagi kita harus melakukan perubahan, begitu. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Ya, kalau Bapak katakan tadi yang terdekatlah dengan kita, ya sesuai kewenangan. Karena kita kan bukan pengamat, gitu. Kalau pengamat, anggaplah bisa jadi pengamat itu lebih pintar dibanding pemain, ya, dibanding pelaku pemerintahan itu sendiri. Kalau ambil contoh sederhana, ya, coba lihat pengamat bola, ya, pengamat bola itu sering mengkritisi para pemain bola. Suka nonton bola gak adik-adik? Ya, para pengamat bola ini kan dalam tanda kutip sering menyalahkan, ya, menyalahkan striker, menyalahkan kiper atau back, harusnya begini, harusnya begitu. Ya, sederhana aja. Kalau pengamatnya suruh main, kira-kira bisa nggak? Gitu loh. Ya, sederhananya seperti itu. Tapi memang di lapangan tadi, ya, tanpa menapik kelemahan birokrasi pemerintahan yang ada yang perlu diperbaiki. Begitu. Pemerintah juga nggak bisa berjalan sendiri. Ya, di dalamnya ada masyarakat. Masyarakat itu kepentingannya nggak satu dua. Ya, begitu. Kalau adik-adik mungkin sebagai guru, misalkan, ya, gitu. Murid itu pasti heterogen, ya. Itu sederhana aja lah. Kalau adik-adik di keluarga, gitu ya, punya 4 atau 5 saudara, tentunya kan 4-5 saudara ini beda pendapat, beda keinginan, beda persepsi, kan begitu ya. Gitu. Nah, sebagai seorang pelayan publik, kembali lagi ya, sebagai seorang ASN, ya, kita harus bisa mengakomodir keinginan atau kebutuhan. Ya, lebih tepatnya adalah kebutuhan. Apa sih kebutuhan masyarakat ini? Nah, harus bisa dibedakan keinginan dan kebutuhan. Ya. Kalau keinginan belum tentu butuh, ya. Tapi kebutuhan itu bisa jadi menjadi keinginan. Paham maksudnya ya? Gitu. Keinginan itu bisa jadi menjadi gaya hidup. Beda gaya hidup dengan kebutuhan hidup. Gitu. Dari sisi kos biasanya gaya hidup lebih tinggi dibanding kebutuhan hidup. Ya. Jadi kembali lagi ya, dari sisi kebijakan publik memang negara ini perlu dibenahi. Ya, gitu. Ya, bukan hanya aparatur sipil negaranya ya, atau ASN-nya atau pejabatnya, ya semua. Gitu. Karena bicara negara, di situ ada pemerintah, ada aturan, ada warga. Begitu. Menurut teori Montesquieu kan 3 itu syarat adanya negara. Ya, ada penduduk, ada pemerintah, ada aturan. Begitu. Ya. Ya, Bapak katakan tadi, pandemi COVID ini memang menguji nasionalisme kita, menguji kesadaran bela negara kita. Ya, itu ya, mungkin siapa tadi? Siti ya? Gitu.
Yang lain mungkin kita diskusi dulu dari materi yang sudah disampaikan. Kesadaran masyarakat untuk memberi kesehatan saat ini masih cukup minim. Meski fasilitas dan kemudahan pelayanan kesehatan terus ditingkatkan pemerintah, namun tak jarang warga yang berobat ke rumah sakit dan memilih membeli obat eceran di warung ataupun apotek. Ketidakmampuan biaya 41. Salam hormat untuk negeri. Ayo, lupa lagi Pak itu nadanya. Lupa lagi nadanya mana Pak? Nah, baru berapa hari kok udah lupa? Coba ingat. Siapa yang ingat? Bisa saya bantu, Pak? Hah? Ya Pak. Nah, saya pengen yang perempuan lah, yang nyanyi. Saya Pak boleh Pak. Nah, Arianti. Ayo bareng sama Dian. Iya Pak. Nah, Awalnya lupa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Kelompok 1. Bersama Jabar siap juara. kami Dari kelompok 1. Angkatan 41. Salam hormat untuk negeri. Ayo. Kelompok 1. Angkatan 41. Tanah air tercinta bangsaku Indonesia. Semoga Selalu jaya untuk negeri tercinta. Kami ASN siap membela negara, bersatu membangun bangsa. Ayo Jabar juara, ayo Jabar juara, pasti Jabar juara. Kelompok 1, Angkatan Laskar 41. Kelompok 1, Jaya. Jaya. Kelompok 1, oke. Kelompok Kelompok 1 1 berkomitmen untuk negeri. Jabar Jabar. juara. BPS terpercaya. Laskar Jabar mengabdi untuk negeri. Sudah Nah, Pak. buat liriknya siapa? Kita apa barengan?